Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Madrasah Aliyah kelas 11. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab At-Tadhib, Kitabun Nikah untuk bagian yang ketiga, di mana di video pertama sudah kita bahas tentang hukum nikah, tentang wali. Kemudian di bab kedua, di video kedua sudah kita bahas tentang mahram, tentang syarat rukun nikah dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 165. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yustahabbu, dan disunnahkan tasmiyatul mahri, menyebutkan mahar, fin nikahi, di dalam nikah. Selama ini kita menyaksikan akad nikah pengantin perempuan laki-laki di dalam qabulnya atau dalam ijab oleh wali selalu menyebutkan mahar. Nah, menyebutkan jumlah atau besaran mahar itu hukumnya sunnah. Tapi disebutkan di sini untuk maharnya bisa dibaca keterangan qala ta'ala wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, dan berikanlah perempuan-perempuan soduqotihinna, mas kawinnya, nihlah, sebagai pemberian atau hibah atau sedekah yang mafruḍah, wajib. Ya. Soduqotihinna jam'u sodakin wa huwa al-mahru, sodak itu al-mahar. Nihlah artinya atiyah wa hibah mafruḍah, pemberian yang wajib. Jadi hukum mahar di sini menjadi wajib. Fa'ilam yusamma, maka jika tidak disebutkan si mahar, soha maka sah al-akdu akad. Tapi kalau dalam akad nikah, pengantin laki-laki tidak menyebutkan berapa besaran mahar, akad nikahnya tetap sah. Ya, akad nikahnya tetap sah. Wa wajaba, dan wajib al-mahru mahar bisalah sati asya'a, sebab 3 perkara. Ayyafridahu az-zawju, yang pertama jika suami mewajibkan mahar, ayyafridahu, jika mewajibkan terhadap mahar, az-zawju, suami, ala nafsihi, atas dirinya si zauj. Au yafridahu, atau mewajibkan, memfardukan terhadap mahar, al-hakimu, hakim. Ya, mahar yang kedua disebabkan hakim menentukan besaran mahar. Au yadkhula, atau mendukhul, masuk, dalam artian jima' si zauj biha, terhadap zaujah. Si suami telah menjima, telah menyetubuhi istrinya, maka ini mahar wajib dibayar. Jadi ketika maharnya masih terhutang, ya, belum dibayar tunai saat akad nikah, maka suami mempunyai hutang kepada istri, yaitu hutang mahar. Fayajibu, maka wajib mahrul misli, mahar misil. Mahar yang tidak disebutkan di dalam akad nikah itu namanya mahar misil. Tapi kalau mahar yang disebutkan itu namanya mahar musamma. Ya, bisa kalian baca kembali di materi yang sudah ada di classroom. Ya, mahar musamma, mahar yang disebutkan saat akad nikah berapa jumlah atau besarannya. Tapi kalau mahar misil itu mahar yang tidak disebutkan. Nah, berapa penentuan besarannya? Diterangkan di situ adalah besaran mahar misil adalah disamakan dengan mahar yang diberikan kepada salah satu keluarga pengantin perempuan yang terdekat, entah bibinya atau saudaranya yang belum lama menikah. Ya. Jadi misalkan ada seorang laki-laki menikahi istrinya tapi tidak disebutkan maharnya, maka namanya mahar misil. Dibayarnya adalah sejumlah, disamakan dengan mahar yang diterima oleh salah satu keluarga perempuan yang terdekat yang belum lama menikah. Itu namanya mahar misil. Walaisa, dan tidak ada liaqol li sodaki, untuk paling sedikitnya mas kawin. Sodak itu mas kawin atau mahar. Wala li aksarihi, dan tidak ada untuk paling banyaknya haddun, batasan. Batasan besar kecilnya mas kawin itu tidak ada ketentuan, ya. Tidak ada ketentuan, entah pakai emas berapa gram, atau yang umum di kita kadang hanya menyebut seperangkat alat sholat dan lain sebagainya.
Ya, itu boleh-boleh saja, tidak ada batasan. Tapi bisa kamu baca di bawah keterangan nomor 2. Rawa at-Tirmidzi an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna imra'atan min Bani Fazarah tazawwajat ala na'laini. Sesungguhnya perempuan dari Bani Fazarah itu menikah ala na'laini atas 2 sandal atau sepasang sandal. Jadi boleh menikah dengan mas kawin sepasang sandal. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araditi min nafsiki wa maliki bina'laini?" Apakah engkau ridho? Nabi bertanya, apakah engkau ikhlas ridho dirimu, hartamu ya hanya dengan 2 sandal? Qalat, maka perempuan Bani Fazarah berkata, "Na'am." Fa'ajazahu, maka Nabi membolehkan mas kawin hanya dengan sepasang sendal. Kita lanjut ke atas. Wa yajuzu, dan boleh ayatazawwajaha, untuk menikahi seorang perempuan ala manfaatin, atas kemanfaatan maklumatin yang jelas. Menikahi seorang perempuan bisa juga dengan memberikan mas kawin bukan berupa barang. Kalau yang selama ini kita tahu adalah berupa barang berharga, emas, uang dan sebagainya. Di sini diperbolehkan ala manfaatin maklumah, kemanfaatan yang nyata, kemanfaatan yang jelas. Diterangkan di bawah, kata limiha syai'an minal Qur'an, seperti ngajari baca Al-Qur'an. Misalkan si istri ini belum bisa baca Al-Qur'an, nah mas kawinnya bisa berupa ini. Suami akan mengajarkan ya ilmu agama misalkan secara umum kepada istrinya. Jadi ini mas kawin berupa amaliyah manfaah. Wayaskutu, dan gugur bitolaki sebab tolak. Kita kembali ke atas. Gugur bitolaki sebab tolak qabla dukhuli, sebelum dukhul, sebelum jima. Biha, terhadap zaujah, nisful mahri, setengah dari mahar. Seandainya mas kawin sudah dibayarkan atau belum dibayarkan pada saat akad nikah, ya, kalau selama ini adalah tunai atau halan atau muajjalan, seumpama muajjalan belum dibayarkan, kemudian suami istri ini bercerai, belum terjadi jima, persetubuhan, kemudian mereka bercerai, maka mas kawin ini kalau sudah pernah dibayar, maka istri harus mengembalikan setengah dari mas kawin. Seumpama mas kawinnya 100.000, nah belum pernah berhubungan kemudian cerai, maka si istri mengembalikan 50.000. Ya. Atau sebaliknya, jika si suami ini mas kawinnya hutang dan belum dibayar mas kawinnya, belum melaksanakan jima, terus mereka bercerai, maka suami wajib membayar setengah dari mas kawin. Jadi di sini jelas hukum dari mahar itu adalah wajib. Tapi seumpama udah dibayarkan, mereka belum jima, tapi suami ikhlas, ya nggak masalah. Ya, istri tidak harus mengembalikan maharnya. Baik, kita lanjutkan pada pasal berikutnya, halaman 168. Faslun, wal walimatu, bermula walimah alal ursi, atas pernikahan, mustahabbatun, itu disunnahkan. Wal ijabatu, dan menjawab, menghadiri ilaiha, terhadap walimah, wajibatun, itu wajib, illa min udrin, kecuali karena uzur. Walimatul arus, resepsi pernikahan, ya, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menghadiri undangan resepsi pernikahan, itu hukumnya menjadi wajib, kecuali ada udzur. Nah, udzurnya di sini apa? Udzurnya ini bisa dari si yang menerima undangan. Udzurnya juga bisa terjadi karena memang di dalam walimah itu ada hal-hal yang tidak bisa dihindari.
ya misalkan ada kemaksiatan yang tidak bisa dihindari. Ya, disebutkan di bawah keterangan. Langsung aja keterangan nomor 3. Ka'ayyu jada mungkarun la yastati'u taghyiruhu. Seperti ketika di dalam walimah tersebut, di dalam resepsi ada mungkar, kemungkaran yang dimana orang yang menerima undangannya tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Ya, asalkan kalau kita menganggap di sini ada permainan judinya, ada minum-minuman kerasnya, ya, atau yang umum di kita ada dangdutannya, di mana biduannya ini dengan seronok pakaiannya, kita sebagai tamu tidak bisa menghindari, ya, tidak bisa merubah acara tersebut, ya, maka nggak wajib hadir untuk undangan seperti ini. Itu namanya udzur, atau memang kita nggak bisa hadir karena sakit, ya udah pasti itu udzur syar'i. Jadi hukum mengadakan walimah itu sunnah, tapi kalau menghadirinya wajib jika tidak ada halangan. Kita lanjutkan. Faslun bermula ini tuh fasal wa taswiyatu, dan menyamakan. Fil qasmi, di dalam membagi atau menggilir, bainaz zaujati, di antara beberapa istri, wajibatun, itu wajib. Ini bagi suami atau laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, ini wajib adil dalam memberikan waktu giliran terhadap istri-istrinya. Ya, punya istri 2 ya harus adil, istri pertama dan istri kedua. Sudah punya istri 3 ya harus adil, 1, 2, 3 harus adil dalam menggilir, bahasanya berapa hari masing-masing. Wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk ala ghairil maksumi, kepada yang bukan bagiannya, laha, terhadap istri, li ghairi hajatin, kecuali karena hajat. Ya, seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu tidak boleh masuk ke rumah istri yang lain kalau bukan waktu gilirannya. Ya, sekarang gilirannya A, tapi dia masuk datang ke istri yang kedua, yang B, tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau bukan gilirannya, kecuali jika di saat itu ada kebutuhan, ada keperluan khusus, misalkan istri yang lain sakit padahal bukan waktu gilirannya, boleh menjenguk, ya, atau anaknya yang sakit, ya, atau hal-hal lain lah, ya. Wa idza arada, dan jika menghendaki si suami as-safara, untuk bepergian, aqra'a, maka mengundi si suami bainahunna, di antara zaujat, wa kharaja, dan keluar, billati, dengan istri, takhruju, yang keluar, laha, terhadap zaujah, al-qur'atu, undian. Giliran kalau ada kesempatan untuk jalan-jalan, nah si suami ini mau ngajak istri yang mana, ini harus diundi. Jadi istri-istrinya dikumpulkan, diundi, siapa yang keluar undian itulah yang menang, itulah yang diajak jalan-jalan. Tapi yang lebih adilnya adalah tetap sesuai dengan giliran, jadi nggak harus diundi. Sekarang jalan kemana, giliran istri pertama, besoknya jalan kemana, giliran istri kedua, atau sesuai dengan waktu gilirannya. Ya, seminggu di sini, seminggu di sana, seminggu di istri yang ketiga misalkan. Ya, pada saat waktu giliran itulah dimanfaatkan. Ya, kalau mau jalan-jalan atau mau belanja atau mau apa, ya pada waktu gilirannya ada keadilan di antara istri-istri yang ada. Wa idza tazawwaja, dan jika menikah si suami, jadi datang dengan istri yang baru, nah ini mau nikah lagi, khossoha, maka si suami mengkhususkan terhadap istri baru, bisa beilayalin, selama 7 malam. Ingkanat, jika ada si istri baru, bikron, itu masih perawan. Wabisalasin, dan selama 3 malam, ingkanat, jika ada si istri baru, sayyiban, itu janda. Seorang laki-laki ketika menikah lagi dengan istri yang baru, maka dia punya kesempatan menggilir istri yang baru ini adalah selama 7 malam jika istrinya ini masih status perawan. Tapi kalau istrinya ini janda, maka dia hanya kesempatan untuk dengan istri barunya ini hanya 3 malam. Nah,
Mungkin sampai di sini pembacaan kitab ini. Untuk kelanjutannya nanti kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Wa idza khafa nuzul maradi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.